Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang kebijakan dividen. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu Avita Permatasari, Salvana Wrarifanda, Nada Citra Pragasta, dan Anggito Raka Abimanyu. Apa itu kebijakan dividen? Kebijakan dividen merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Kebijakan dividen merupakan bagian dari keputusan pembelanjaan perusahaan, khususnya berkaitan dengan pembelanjaan internal perusahaan. Hal ini karena besar kecilnya dividen yang dibagikan akan mempengaruhi besar kecilnya laba yang ditahan. Macam-macam dividen. Yang pertama ada dividen tunai. Dividen yang paling umum sering dibagikan dalam bentuk kas. Yang kedua, dividen aset selain kas. Terkadang dividen dibagikan dalam bentuk aset selain kas. Dividen dalam bentuk ini disebut properti dividen. Yang ketiga, dividen likuidasi. Dividen yang sebagian merupakan pengembalian modal. Yang keempat, dividen saham. Pembagian tambahan saham tanpa dipungut pembayaran kepada pemegang saham. Macam-macam kebijakan dividen. 1. Kebijakan dividen yang stabil. Banyak perusahaan yang menjalankan kebijakan dividen yang stabil, artinya jumlah dividen per lembar yang dibayarkan setiap tahunnya relatif tetap selama jangka waktu tertentu, meskipun pendapatan per lembar saham setiap tahunnya berfluktuasi. 2. Kebijakan dividen dengan jumlah ekstra tertentu. Kebijakan ini menetapkan jumlah rupiah minimal dividen per lembar saham tiap tahunnya. Dalam keadaan keuangan yang lebih baik, perusahaan akan membayarkan dividen ekstra di atas jumlah minimal tersebut. 3. Kebijakan dividen payout ratio konstan. Jenis kebijakan dividen yang ketiga adalah penetapan dividen payout ratio yang konstan. Perusahaan yang menjalankan kebijakan ini menetapkan dividen payout ratio yang konstan, misalnya 50%. Kebijakan dividen yang fleksibel. Kebijakan dividen yang terakhir adalah penetapan dividen payout ratio yang fleksibel yang besarnya setiap tahun disesuaikan dengan posisi finansial dan kebijakan finansial dari perusahaan yang bersangkutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Kas atau likuiditas perusahaan. Bagi perusahaan yang memiliki laba ditahan yang cukup tetapi manajemen memutuskan untuk menginvestasikan ke dalam aktiva real, maka perusahaan tidak membayar dividen dalam bentuk kas. Kebutuhan pembayaran untuk utang perusahaan. Adanya batasan dalam penyajian pinjaman ke kreditur. Tingkat ekspektasi yang tinggi, memerlukan dana yang besar sehingga laba yang diperoleh lebih baik ditahan. Kebutuhan dana untuk investasi. Perusahaan yang berkembang selalu membutuhkan dana baru untuk menginvestasikan pada proyek-proyek yang menguntungkan. Batasan dari saham preferen. Tidak ada pembayaran dividen untuk saham biasa jika dividen saham preferen belum dibayar. Aksesibilitas perusahaan di pasar modal berpengaruh terhadap kebijakan dividen, yaitu mempengaruhi oleh usia dan skala perusahaan. Pasar modal di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini ditandai oleh adanya volume perdagangan yang sangat tinggi, serta semakin banyaknya para investor yang tertarik untuk melakukan investasi di Indonesia. Investor yang melakukan investasinya tentunya berharap untuk memperoleh dua keuntungan, yakni dividen dan capital gains.
Bagi perusahaan yang mampu memberikan pembayaran cash, dividen yang semakin meningkat berarti perusahaan tersebut mempunyai prospek yang baik di masa mendatang dan nilai perusahaan pun akan meningkat. Meningkatnya nilai perusahaan dapat diamati dari salah satu sisi, yaitu naiknya harga per lembar saham perusahaan yang bersangkutan di pasar modal. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari premium per share, cash ratio, debt to equity ratio, growth of sale, growth of asset, corporate tax, size of frame, dan dividend payout ratio terhadap harga per lembar saham. Jumlah populasi dalam penilaian ini ada 34 perusahaan manufaktur dan sampel diambil sebanyak 50% atau 17 perusahaan. Pengambilan sampel dilakukan secara sampel random sampling. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.